Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ilham dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan kronologis proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 terjadi pengeboman di Hiroshima oleh Amerika Serikat. Pada tahun itu masih terjadi Perang Dunia Kedua. Efek dari ledakan bom atom tersebut merenggut banyak nyawa. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang membuat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang bisa kita kenal adalah PPKI. Dalam bahasa Jepang, PPKI bernama Dokuritsu Junbikai. Tujuan dari PPKI ini mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara mandiri. Peresmian PPKI ini dilakukan di Vietnam, yang dilakukan oleh Jenderal Terauchi. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Weddiodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Jepang untuk kedua kalinya dibom oleh tentara sekutu Amerika Serikat, tepatnya di kota Nagasaki. Meskipun sudah dibom dua kali, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki, Jepang belum memberikan tanda-tanda untuk menyerah. Mendengar hal itu, pasukan sekutu Amerika Serikat ingin melaksanakan teror bom atom lagi untuk ketiga kalinya di kota Tokyo. Mendengar hal tersebut, tentara Jepang ingin mundur dan semangat juang tentara Jepang juga ikut menurun. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, pemerintahan Jepang yang diwakili oleh Marsekai Terauchi mengatakan kepada Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Weddiodiningrat bahwa Jepang sendirilah yang akan memberikan kemerdekaan tersebut kepada Indonesia, dan pelaksanaannya akan dilakukan dalam beberapa hari lagi. Pelaksanaan tersebut juga tergantung kepada kinerja PPKI itu sendiri. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, tanggal ini di mana Jepang menyerah kepada sekutu. Segala bentuk kekuasaan yang berada di bawah Jepang itu jatuh ke tangan sekutu. Info itu diperoleh oleh tentara dan angkatan laut Jepang yang masih berada di Indonesia. Hal tersebut membuat terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan sekutu pun belum datang lagi ke Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mendengarkan berita kekalahan Jepang yang menyerah kepada sekutu melalui radio gelap milik Sultan Syahrir. Mendengar hal tersebut, lalu dibuat dan disusun rapat, lalu mengutus Wikana dan juga Darwis untuk menjemput Insinyur Soekarno-Hatta di rumahnya. Tapi hal tersebut malah gagal karena para pemuda berinisiatif untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Di sana, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke sebuah tempat yang jauh dari pengaruh Jepang. Kenapa dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda? Karena di Rengas Dengklok tersebut, daerah tersebut sudah dalam pengaruh peta dan juga rakyat di sana pun sudah anti terhadap Jepang. Nah, makanya dipilih tempat tersebut untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Mendengar hal tersebut, Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk berunding dengan golongan muda. Ahmad Subarjo bahkan menjamin nyawa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya jam 12 siang. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta nyampe di Jakarta pukul 23.30 atau jam setengah 12 malam. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada dini hari,
Atas usulan Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu disarankan untuk melaksanakan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan itu di rumah Laksamada Maeda. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani di atas grand piano. Kemudian pada paginya dijadwalkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada jam 10 pagi. Pembacaan tersebut dilakukan di lapangan Ikada, tetapi diubah menjadi di kediaman Soekarno karena takut terjadi bentrok antara rakyat dan tentara Jepang. Nah, akhirnya pembacaan dilakukan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pembacaan teks tersebut dihadiri oleh golongan muda dan juga golongan tua dan diiringi oleh pengibaran bendera merah putih yang dilakukan 3 orang yang dipimpin oleh Suhut Hedradiningrat. Pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengesahkannya. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya berikan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ada materi yang kurang atau ada salah pengucapannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.